Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriadi, Unit Kerja SMK Negeri Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pendidikan Guru Penggerak CGP Angkatan 8. Terima kasih kepada Ibu Dr. Heni Mariani MPD sebagai fasilitator, dan terima kasih juga kepada Ibu Nur Hidayati MPD sebagai pengajar praktik. Koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antar materi di sini yang pertama modul 1.1 yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk modul 1.2-nya yaitu nilai dan peran guru penggerak. Untuk modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dan yang terakhir modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini memulai dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terus naik materi tentang nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, sampai budaya positif. Itu adalah tujuan akhirnya di sini adalah untuk mendidik siswa menjadi memiliki profil pelajar Pancasila. Yang di sini ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Untuk yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam yaitu mandiri. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak atau alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid, yaitu pendidikan haruslah berpihak pada murid, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Untuk guru ibarat petani, yaitu sekolah ibaratkan lahan atau tanah, dan murid ibaratkan benih. Jadi petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Untuk nilai dan peran guru penggerak, di sini dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Jadi di sini ada 2, nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Untuk nilai guru penggerak terdiri dari yang pertama mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga inovatif, yang keempat kolaboratif, yang kelima berpihak pada murid. Untuk peran guru penggerak itu terbagi menjadi 5. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Untuk tahapan Bagja di sini, yang pertama ada membuat pertanyaan, ambil pertanyaan, gali mimpi, jabarkan rencana maksudnya, dan atur eksekusi. Untuk budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan Bagja tersebut, akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri,
dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini ada 5. Yang pertama itu disiplin positif, nilai kebijakan dan keyakinan kelas, posisi kontrol, kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi. Baik, untuk disiplin positifnya yaitu disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Untuk nilai kebijakan dan keyakinan kelas yaitu tujuan mulia. Di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Untuk posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi sebagai manajer. Untuk kebutuhan dasar, di sini yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Untuk segitiga restitusi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyatanya kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jadi di sini pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif. Ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan, pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di luar kelas. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki?
Jadi di sini menurut saya hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini. Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya. Jadi sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar karena sebagai guru atas tindakan yang telah saya ambil dan memberikan hukuman kepada murid, walaupun kadang bertentangan dengan hati nurani saya sebagai seorang pendidik. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai sedikit demi sedikit menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer, namun harus dengan penerapan segitiga restitusi. Dengan setiap mengambil keputusan, dan saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jadi di sini sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun tahap-tahapan yang saya gunakan secara acak dan tidak terstruktur sesuai aturan. Jadi, tahapan yang pernah saya lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa untuk memperbaiki kesalahannya berdasarkan pendapat saya, bukan pendapat siswa dan kesepakatan yang sudah dibuat atau disepakati. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Jadi, kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Dengan kerjasama dengan guru, sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman dan mendukung proses pembelajaran dan menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.